Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, saya Nur Hidayat Nurdin, koordinator kelompok Posko Panakukang 4, KKN tematik gelombang 104 Universitas Hasanuddin. Program kerja kelompok penyuluhan via daring dengan tema kebijakan dan protokol kesehatan yang tepat menuju Makassar bebas COVID-19. Program kerja akan dilakukan oleh Posko Panakukang 4, yaitu Kami mengangkatnya berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Panakukang, tepatnya di Kelurahan Tawamaung dan Kelurahan Teloba. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan yang tepat dan bahkan terkesan tidak peduli. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terkait bahaya COVID dan simpang siurnya info-info tentang kebijakan dari pemerintah Kota Makassar itu sendiri. Maksud dan tujuan kami mengangkat program kerja kelompok ini adalah dengan adanya penyuluhan via daring diharapkan bisa menyadarkan masyarakat Kecamatan Panakukang akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan memberikan informasi yang lebih akurat terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar. Kegiatan penyuluhan via daring ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli pukul 16.00 WIB via Zoom meeting. Thank you. Baik, saya akan menjelaskan proker individu saya, yaitu melawan kerentanan sosial di masa pandemi COVID-19 melalui solidaritas sosial. Latar belakang dari proker ini adalah pandemi ini merupakan masalah bagi seluruh manusia ataupun masyarakat. Untuk menyelesaikannya tentu kita harus melibatkan masyarakat, karena kenyataannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Permasalahan dari proker ini adalah kurangnya solidaritas sosial masyarakat dalam melawan COVID-19. Tujuan dari proker ini adalah bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan solidaritas sosial untuk bersatu melawan COVID-19. Waktu pelaksanaannya adalah pada minggu ketiga KKN gelombang 104 ini. Terima kasih. Program kerja individu saya berjudul penyebaran melalui sosial media infografis statis terkait alur prosedur yang benar untuk berpergian ke luar kota. Alasan saya mengangkat dari program kerja individu ini adalah saya melihat bahwa masyarakat melakukan perjalanan lintas batas untuk bertemu sanak saudara di kota seberang maupun ke luar negeri untuk urusan bisnis. Perkembangan COVID-19 yang masih kurang diketahui oleh masyarakat luas, termasuk protokol kesehatan yang penerapannya berada di setiap daerah, terlebih di setiap negara itu berbeda-beda. Prosedur masuk yang rumit, serta kebijakan dan himbauan resmi pemerintah terkait peringatan perjalanan baik itu lintas kota maupun lintas batas negara. Maka dari itu, dirasa perlunya mempromosikan konten seperti ini agar mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan prosedur resmi dari pemerintah dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Tujuan dari program kerja ini sangat simpel, yaitu untuk meningkatkan pemahaman untuk mematuhi prosedur perjalanan lintas batas oleh masyarakat secara aman dan sesuai aturan berlaku. Waktu pelaksanaan program kerja ini adalah di minggu kedua dan minggu ketiga. Sasarannya ialah keluarga dan masyarakat sekitar. Halo teman-teman,
nama saya Anissa Dwi Ramadhani Nasura. Saya dari Fakultas Hukum. Program kerja individu yang akan saya lakukan yang pertama adalah melakukan sosialisasi peraturan wali kota nomor 36 tahun 2020 tentang percepatan pengendalian COVID-19 di Kota Makassar, khususnya di tokoh masyarakat saja di dalam lingkup RT 4 Kompleks Perumahan Citra Telok Permai. Yang kedua, saya akan melakukan pembagian masker yang secara simbolis akan saya berikan kepada tokoh masyarakat, yaitu Pak RT 4 Kompleks Perumahan Citra Telok Permai. Latar belakang mengapa saya mengangkat program kerja individu ini, karena masih kurang meratanya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan. Waktu pelaksanaannya akan saya lakukan kisaran minggu kedua sampai 4 bulan Juli. Kasus COVID-19 semakin hari semakin mengkhawatirkan. Jumlah kasus yang semakin tinggi, bahaya yang timbul mengharuskan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mengenakan masker, memakai hand sanitizer, serta protokol-protokol kesehatan yang lain harus dipatuhi agar kita setidaknya tidak terpapar oleh virus-virus tersebut. Salah satu bentuk protokol kesehatan adalah dengan menggunakan hand sanitizer. Dan program kerja yang saya ambil ini berdasarkan salah satu bentuk protokol kesehatan itu adalah dengan membuat hand sanitizer dengan memodifikasinya dengan menggunakan jeruk nipis. Nah, dengan mengekstraksi jeruk nipis ini, kita akan meningkatkan efektivitas dari hand sanitizer ini sehingga akan lebih efektif. Hand sanitizer ini akan saya berikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat di dekat rumah saya sehingga kita akan menjadi lebih aman dalam menangani COVID-19. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roma Citayana Mira. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Pertambangan. Hal yang melatar belakangi program kerja individu saya itu karena saya masih melihat kurangnya penggunaan masker dan pengetahuan bagaimana cara upaya pencegahan COVID-19 di sekitar tempat tinggal saya, yaitu Kompleks ID Telok. Maka dari itu, saya berencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya penggunaan masker dengan cara pembagian masker secara langsung dan mengedukasi masyarakat sekitar bagaimana upaya pencegahan COVID-19 dengan poster, baik secara langsung maupun penyebaran informasinya menggunakan media sosial. Waktu pelaksanaan program kerja individu saya itu minggu kedua dan minggu ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Octavian Seva. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi kimia. Baiklah, saya akan memaparkan program kerja individu saya yang berjudul Edukasi Pembuatan Sabun dengan Penambahan Ekstrak Daun Sirih sebagai Antiseptik Alami. Adapun program kerja individu saya ini akan saya sebarkan melalui media sosial dalam bentuk video ataupun infografis. Hal yang melatar belakangi program kerja individu saya ini yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sabun yang dapat ditambah daya efektivitasnya seperti sebagai antibakteri maupun antivirus. Maka dari itu, dengan adanya program kerja individu ini kiranya dapat menambah wawasan masyarakat terkait potensi daun sirih yang dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik alami. Waktu pelaksanaan program kerja individu ini yaitu pada minggu ketiga dan minggu keempat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heni Fioritasari dari Fakultas Teknik dan program kerja saya yaitu Desain Workspace untuk kenyamanan WFH, di mana WFH merupakan salah satu cara dalam penerapan social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan untuk meningkatkan produktivitas saat menjalani WFH. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu menyediakan ruang kerja. Nah, hasil desain yang saya buat nantinya akan di-share melalui media sosial sehingga dapat dijadikan sebuah contoh dalam mendesain ruang kerja sendiri di rumah dan akan dilaksanakan pada minggu ketiga. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indita Johari Indriani dari Posko Panuku keempat. Nah, di sini program kerja saya adalah sosialisasi gemar makan ikan guna meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, mengapa? Karena ikan merupakan salah satu pangan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dibandingkan sumber pangan lainnya. Nah, di sini saya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih giat lagi mengonsumsi ikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Cara yang saya gunakan adalah dengan sosialisasi kepada ibu-ibu melalui grup WhatsApp yang ada dengan cara menyebarkan infografis maupun poster. Saya akan melakukan program kerja ini pada minggu ketiga dan minggu kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Jalistevic dari Fakultas Kehutanan. Program kerja saya ialah sosialisasi gemar mengonsumsi tanaman herbal guna memperkuat imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Yang melatar belakangi dari program kerja individu saya ialah karena banyaknya masyarakat yang masih kurang menyadari akan manfaat tanaman herbal, salah satunya ialah untuk meningkatkan imunitas tubuh pada saat pandemi COVID-19 ini. Tujuan program kerja saya ialah yang pertama tentunya untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, dan yang kedua untuk mengetahui apa-apa saja tanaman herbal yang dapat memperkuat imunitas tubuh kita. Program kerja saya akan dilaksanakan pada minggu ketiga dengan mempublikasi poster edukasi di berbagai sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Itulah penjelasan singkat dari program kerja individu saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Renaldo Tamu dari Fakultas Fisip jurusan Administrasi Negara. Di sini saya akan memaparkan program individu saya, yaitu membuat program pembagian hand sanitizer dan masker. Yang pertama itu latar belakang program kerja saya, yaitu bisa dilihat pada saat ini bahwa kesehatan merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan setiap individu. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga kesehatan tubuh dalam masa pandemi ini adalah menjaga kebersihan tangan serta menggunakan masker. Yang kedua itu masalah penelitian. Masih banyak ditemukan warga, terutama masyarakat maupun pedagang kecil, yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah maupun yang sedang bekerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga maupun pedagang kecil yang tidak menggunakan masker. Dan tujuan dari program ini yaitu untuk membantu memfasilitasi masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kesehatan diri di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya penularan virus ini. Dan waktu pelaksanaan program kerja ini dilakukan pada minggu ketiga. Metode saya gunakan yaitu dengan melakukan pembagian hand sanitizer dan masker secara gratis. Perkembangannya itu sampai saat ini menurut saya perkembangannya sudah sangat baik karena dapat membantu pemerintah untuk memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai program kerja individu saya yang bertemakan penanganan ikan konsumtif di masa pandemi COVID-19. Jadi, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur yang tepat dalam menangani ikan setelah dibeli di pasaran. Proker ini bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait tata cara menangani atau mengolah ikan konsumtif yang dibeli di pasaran agar dapat disimpan lebih tahan lama atau lebih awet. Program kerja ini insya Allah akan dilaksanakan pada minggu kedua atau ketiga. Tetap mengkonsumsi hasil perikanan dari budidaya negara kita dan hasil tangkapan dari negara kita untuk mendongkrak laju perekonomian, khususnya untuk para nelayan dan para petambak. Jazakumullah khairan untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rem Prayodo dari Fakultas Teknik akan menjelaskan mengenai program kerja individu saya, yaitu Extraoral Mobile Aerosol Guided Channel. Yang pertama yang jelaskan mengenai latar belakang.
Pada perawatan gigi, secara langsung dokter gigi melakukan kontak dengan pasien, yang mana sangat berbahaya di tengah pandemi sekarang. Ketika melakukan kontak dengan pasien, terdapat aerosol-aerosol yang bertebaran, yaitu partikel-partikel yang terbentuk dari respirasi bakteri yang ada di dalam mulut pasien, maupun ketika dalam rongga mulut pasien terjadi gesekan dengan peralatan medis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan teknologi yaitu dental aerosol suction yang berfungsi untuk menghisap aerosol dari mulut pasien. Kemudian terdapat dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian, yaitu yang pertama yaitu bagaimana mendesain dental aerosol suction yang ekonomis dan ramah pengguna. Yang kedua, bagaimana alat dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan untuk mendukung pada bidang kesehatan. Kemudian terdapat dua tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu yang pertama menghasilkan prototipe dental aerosol suction yang ramah pengguna dan ekonomis. Yang kedua yaitu menghasilkan alat yang dapat berfungsi sesuai dengan fungsi yang diinginkan serta untuk mendukung pada bidang kesehatan. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai program kerja individu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serinaina Nur Ainun. Saya menuliskan proker individu yang bertemakan manajemen pola distribusi bawang merah saat pandemi COVID-19, di mana proker ini dilatar belakangi dari tingginya harga bawang merah di pasaran yang diakibatkan oleh pola distribusi bawang merah yang tidak merata, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang distribusi bawang merah yang mempengaruhi perubahan harga bawang merah di pasaran, di mana proker individu ini bertujuan untuk memberikan gambaran pola distribusi yang baik diterapkan saat pandemi COVID-19, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola distribusi baru, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan harga bawang merah, di mana waktu pelaksanaan proker ini yaitu sekitar minggu ketiga dan minggu keempat. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan saya Sutika Wijaya Oi dari Prodi Psikologi FK Unhas Angkatan 2017 dan dari Posko Panakukang 4. Program kerja individu saya bertemakan berpikir kritis selama pandemi COVID-19. Kenapa? Karena selama pandemi ini sangat banyak informasi yang beredar, baik informasi yang terpercaya maupun informasi-informasi hoax. Nah, banyaknya berita-berita tersebut itu dapat memicu kecemasan yang berlebih terhadap individu. Nah, tidak dapat dipungkiri juga masih ada masyarakat yang masih tidak peduli dengan pandemi ini, masih tidak percaya dengan COVID-19. Salah satu yang menyebabkan hal-hal tersebut itu terjadi adalah masyarakat masih engage dengan pola pikir yang salah, yang dalam istilah psikologinya itu adalah bias kognitif. Maka dari itu saya ingin mengajak masyarakat untuk berpikir kritis terhadap informasi, dan juga saya ingin memberikan fakta-fakta terhadap hoax-hoax yang telah beredar di masyarakat. Program kerja ini akan saya laksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat, di mana saya akan membagikan infografis ke dalam grup WhatsApp yang anggota grupnya itu warga-warga Panakukang, dan juga saya akan menguploadnya dalam media sosial saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trifonia Leoni Petsi, saya dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Jepang Angkatan 2017. Program kerja individu saya yaitu membuat infografis mengenai budaya disiplin masyarakat di Jepang, kemudian menyebarnya di sosial media. Dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan upaya yang diterapkan pemerintah demi memutus penyebaran COVID-19. Infografis akan disebar di sosial media pada minggu ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Winda. Di sini saya akan memaparkan terkait program kerja individu saya, di mana program kerja individu ini ada dua. Yang pertama yaitu edukasi penggunaan gadget dalam penyebaran berita mengenai COVID-19 kepada sesama teman kos.
yang dimana waktu pelaksanaannya ini berkisar dari minggu kedua sampai minggu ketiga. Dan program kerja individu yang kedua yaitu penyuluhan tentang COVID-19 dan kaitannya dengan bebas bersyarat bagi narapidana. Dalam waktu pelaksanaannya yaitu sekitar minggu ketiga sampai minggu keempat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mida. Di sini saya akan memaparkan program kerja individu saya, yaitu mengedukasi anak-anak mengenai bahaya COVID-19 di daerah Kelurahan Tabungan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atas bahaya COVID-19 ini. Dan tujuan dari program kerja individu saya adalah meningkatkan kesadaran dan kepekaan anak-anak terhadap bahaya COVID-19 ini. Dan waktu pelaksanaan program kerja individu saya adalah minggu ketiga. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang program kerja individu saya, yaitu membuat desain mist sterilization atau mesin pembuat kabut sterilisasi otomatis. Mesin ini dibuat karena menurut saya penyemprotan desinfektan dianggap tidak efisien dan tidak ekonomis, dan juga hal ini hanya bisa dilakukan berapa kali dalam 1 minggu. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa teknik mesin Universitas Hasanuddin menawarkan desain mist sterilization atau mesin pembuat kabut sterilisasi otomatis kepada kantor camat Panakukang. Permasalahan yang terjadi sebenarnya adalah penyemprotan desinfektan itu dianggap tidak efisien dan efektif untuk digunakan di tempat umum. Nah, maksud dan tujuan saya dengan adanya mesin ini diharapkan tingkat sterilisasi dan sterilisasi ruangan di kantor kecamatan Panakukang itu lebih efisien dan juga bisa digunakan tiap hari, seperti itu teman-teman. Nah, waktu pelaksanaan dari program kerja saya adalah di minggu ketiga dari KKN ini. Nah, maksud dan tujuan dari diadakannya program kerja ini yaitu dengan adanya mist sterilization diharapkan dapat mempermudah proses sterilisasi di kantor kecamatan Panakukang. Nah, sedangkan untuk waktu pelaksanaannya sendiri, saya akan melaksanakannya pada minggu ketiga dari KKN ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Prastika. Kali ini saya akan memaparkan secara singkat program individu saya yang bertema Kiat Cerdas Memilih Produk Perikanan di Tengah Pandemi COVID-19. Adapun latar belakangnya yaitu sebagai sumber pangan, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk tubuh. Namun pada saat ini masyarakat harus lebih cerdas dan lebih berhati-hati dalam memilih produk perikanan untuk konsumsi keluarga. Adapun permasalahannya yaitu kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat dalam memilih produk perikanan yang baik untuk konsumsi. Adapun maksud dan tujuan dari program ini yaitu untuk memberi edukasi di masyarakat cara-cara memilih produk perikanan yang baik untuk konsumsi keluarga. Adapun waktu pelaksananya yaitu pada minggu ketiga di bulan Juli.